Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Saya Bernadita Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekalongan. Saya saat ini mengajar di SMA Santo Bernardus Pekalongan, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman untuk tugas diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini. Terima kasih atas kehadirannya sudah menghadiri acara diseminasi calon guru penggerak Angkatan 11 yang nanti akan saya pimpin sebagai moderator. Kemudian susunan acara pada pertemuan kita siang hari ini nanti akan ada doa pembuka yang dipimpin oleh Pak Basuki, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lani, kemudian nanti ada ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Gilar, dan juga setelah itu masuk ke materi, dan selanjutnya nanti doa penutup oleh Pak Basuki kembali. Untuk mempersingkat waktu, saya minta tolong Pak Basuki untuk memimpin doa. Terima kasih Bu Wiwi. Bapak Ibu yang saya hormati, Katolik yang bisa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di sini. Laksana diseminasi calon guru penggerak Angkatan 11 dengan kita Kusuma Wijayanti akan membawakan tentang disiplin budaya positif. Mungkin acara pada siang hari ini supaya acara dapat berlangsung dengan baik. Semua yang kami mohon padamu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Santo Bernardus, doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih Pak Basuki sudah berkenan memimpin doa. Kemudian untuk acara selanjutnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Gilar untuk memimpin ice breaking. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Kali ini kita briefing ya. Berdiri atau duduk? Duduk aja enggak apa-apa. Jadi ketika saya sedang itu kita tepuk meja. Ketika saya dilakukan itu tepuk tangan. Nah nanti kalau selain tangan itu berarti tidak menepuk meja, tidak menepuk tangan. Kita simulasi dulu ya. Oke. Yang clap. Boom, 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 clap, 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 boom. Udah ya, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boom, 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 clap, 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 boom, clap, boom, clap, 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 boom, clap. Oke. Ya baik, terima kasih Bu Gilar atas ice breaking-nya ya. Sudah semangat kembali ya Bapak Ibu ya. Sudah. Oke baik Bapak Ibu, saya di sini ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah saya tempuh di pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Tetapi sebelum saya berbagi ilmu, saya ingin minta tolong Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk menyambut acara pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Lani.
Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat yang semangat di jam siang hari ini. Dan yang mungkin membantulah informasi semangat. Dan terima kasih buat yang dan gurunya sehingga kita bisa segar kembali. Kita nanti akan berbicara tentang budaya positif yang berbeda. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kita dapat memberikan atau refresh lagi buat Bapak Ibu guru sehingga benar-benar dapat bisa menerapkan budaya positif di SMA Santo Bernardus ini yang nantinya akan berguna bagi perkembangan dan kemajuan sekolah. Saya kira cukup sekian. Jadi kita siap untuk mengikuti semua materi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lani atas sambutannya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung kita masuk ke materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari selama di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4, itu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah penyabaran pemahaman budaya positif kepada warga SMA Santo Bernardus Pekalongan. Dan yang ketiga adalah mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Ini adalah tujuan dari diseminasi kita pada pertemuan siang hari ini. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, apa yang terbesit di benak Bapak dan Ibu jika mendengarkan kata budaya positif? Ada yang mau mencoba menjawab? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, saya tampung dulu. Ada lagi? Mungkin bapak-bapaknya. Pak Bas? Melakukan hal yang baik dan benar sesuai aturan budaya yang sudah ada yang positif. Ya, melakukan aturan yang baik dan benar sesuai budaya yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kita lihat nanti penjelasannya. Jadi di dalam konsep budaya positif ini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu berpikir, ini opo ya. Ya, jadi ini mungkin memang pembelajaran baru karena saya juga baru belajar juga, baru tahu istilah-istilah ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kita masuk yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Saya juga mau bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan saya pertama, Bapak dan Ibu memahami tidak perbedaan antara pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Apakah perbedaannya? Bu Gilar. Perbedaannya jika berpusat pada guru itu ada interaksi antara guru dan siswanya, jadi tidak berpusat ke satu arah. Tapi kalau misalnya berpusat pada kalau misalnya berpusat kepada peserta didik itu adanya timbal balik, jadi tidak berpusat ke guru saja, jadi ada interaksi. Tapi kalau misalnya berpusat pada guru itu hanya satu arah, yaitu peserta didik hanya mendengarkan guru. Oh iya. Kalau mau sekalian nyoba menjawab nomor 2, Bu? Manakah yang Bapak dan Ibu pilih untuk pembelajaran di kelas? Kalau saya
pada peserta didik. Soalnya kan ada interaksi antara guru dan peserta didik, jadi tidak membosankan dan siswa itu cenderung paham karena mereka itu berusaha menganalisa dan memahami pembelajaran. Ya, oke baik, terima kasih Bu Gilar. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, ada perbedaan di sini antara pembelajaran berpusat pada guru yang jelas adalah berpusat pada, namanya juga berpusat pada guru. Jadi di sini yang memainkan peran adalah guru yang aktif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi hanya satu arah ya. Sedangkan kalau ya teacher center betul ya Bu ya. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada peserta didik itu pembelajarannya yang tentu jelas adalah pembelajaran dua arah, dan di sini peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang mana Bapak Ibu yang pilih, yang Bapak Ibu pilih ketika menerapkan di dalam kelas? Berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Baik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin di pertemuan sebelumnya, saya juga sudah sempat membahas tentang peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya yang sesuai dengan apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Gaya belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu dituntun sesuai dengan, ya betul lagi, kodrat zaman dan kodrat alam ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini juga dijelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang masih hafal atau ingat tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Apa saja Bu Win? Kayaknya hafal ini Bu Win. Ada 6 profil pelajar Pancasila. 1. Berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bersahabat. Dan yang keenam, kreatif. Oke. Terima kasih Bu Win, boleh aplaus Bapak Ibu untuk Bu Win. Ternyata Bu Win hafal ya. Ya betul. Di sini dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Nggak apa-apa kalau nggak urut ya, tidak diharuskan urut Win. Itu dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang memiliki akhlak yang mulia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajar yang memahami ajaran agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada 5 elemen utama dalam akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam, dan juga akhlak terhadap negara. Itu tentang beriman dan bertakwa. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Di dalam era globalisasi, memiliki pemikiran yang terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan membentuk budaya baru positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kunci dalam elemen ini adalah mengenal dan menghormati budaya, kemampuan komunikasi, interkultural, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap keberagaman.
Jadi di sini siswa dituntut untuk dapat memiliki rasa saling menghargai dan membentuk budaya baru yang positif yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya gotong royong. Gotong royong itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia dan kita masih sering temukan saat ini di dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, para pelajar Pancasila harus memiliki sifat ini dengan mampu bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan tugas dengan lancar, mudah, dan ringan. Jadi harus dituntut juga untuk bisa bergotong royong di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Suatu kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan ide-ide baru yang bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif yang harus diterapkan sebagai bagian dari karakter profil pelajar Pancasila saat ini. Ini berarti bahwa kreativitas harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jadi ini tentang kreativitas. Kemudian bernalar kritis. Belajar yang memiliki sikap kritis memiliki kemampuan untuk menggunakan analisis dan evaluasi yang digunakan untuk memproses informasi dan mengatasi masalah. Mereka juga harus mampu memfilter atau menyaring informasi yang didapatkan, kemudian mencari hubungan, menganalisis, membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Sikap ini juga melibatkan kebukaan terhadap perspektif dan bukti baru dan membantu membentuk murid yang terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tentang mandiri. Dimensi mandiri memiliki elemen kunci, yaitu kesadaran. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Kesadaran akan diri terdiri dari mengenali diri dan refleksi diri, sedangkan regulasi diri terdiri dari regulasi emosi, disiplin, dan inisiatif. Ini pengantar dari perubahan paradigma belajar baru. Jadi dalam perubahan paradigma baru ini, pelajar bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki 6 dimensi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu untuk dapat berbuat sesuatu kalau murid tersebut tidak mau melakukan, memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi walaupun misalnya kita menyuruh sesuatu, tapi kalau muridnya itu tidak berkenan, pasti juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman di hati murid tersebut. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, dan saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang harus dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ada yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang ketiga adalah ilusi
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini seringkali terjadi miskonsepsi bahwa ada pemikiran orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang diubah perilaku kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengubah perilaku orang lain. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya di stimulus respon di bagian yang bawah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini pada penerapan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi di sini orang lain, kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang ada di dalam teori kontrol adalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol selain diri kita, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Seperti itu contohnya. Kemudian kita langsung masuk ke disiplin positif. Itu tadi pengantar untuk kita masuk ke materi inti, yaitu tentang disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu sekalian? Disiplin itu bagaimana? Bu Sari? Menurut Bu Sari, disiplin bagaimana? Mengikuti aturan. Pak Ilham? Mengikuti aturan dan selalu tidak hanya mengikuti tapi juga meresapi aturan. Mengikuti aturan dan meresapi aturan tersebut gitu ya Pak ya. Oke, kebanyakan orang tentu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Betul. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman ya biasanya kan. Kalau tidak disiplin maka akan dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Makanya ini saya memberikan warna merah ya, bahwa kalau disiplin itu tidak harus selalu dengan hukuman. Bahwa juga kalau disiplin juga kalau perlu hukumannya itu ditiadakan seperti itu. Kemudian di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya kalau ada anak yang telah terlambat datang ke sekolah kan tidak disiplin, pasti menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siswa, di hati gurunya juga kan ya Bapak Ibu. Karena mungkin kok tidak patuh pada peraturan, akhirnya Bapak Ibu gurunya mau nggak mau harus menghukum. Terus kalau sudah dihukum, siswanya terkadang lebih apa ya, jadi sudah terlambat, terburu-buru harus dihukum kan akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan juga di hati siswa. Itu kemudian menurut
Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini diambil dari bukunya Ki Hajar Dewantara tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka di tahun 2013. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sendiri menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ada dua motivasi Bapak Ibu di dalam kehidupan peserta didik ya, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Jadi kita mau bergerak nih melakukan sesuatu, ya itu atas dasar karena kita punya kesadaran ya, sehingga kita punya motivasi internal. Tetapi kalau motivasi eksternal itu motivasi yang didorong-dorong oleh orang lain sehingga kita mau melakukan sesuatu. Seperti itu. Kemudian disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin diri di sini ditekankan bahwa peserta didik itu tumbuh kesadarannya, tidak ada imbalan penghargaan kalau dia melakukan sesuatu, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman kalau dia misalnya tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan tersebut. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi itu adalah arti dari nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan itu sendiri ada beberapa jenis. Di sini saya mencontohkan dari 3 sumber ya. Yang pertama ada tentang profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari Ibu Primary Years program, dan yang ketiga adalah tentang keterampilan hidup atau life skill. Nah, di profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu sudah memahami bahwa ada 6 dimensi, dan 6 dimensi itu juga merupakan nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada Ibu Primary Years program itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di dalam kehidupan keterampilan hidup sehari-hari atau life skill, itu nilai kebajikan yang dapat diambil adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah contoh dari nilai kebajikan. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki kebutuhan hidup masing-masing. Nah, kebutuhan hidup itu adalah ada yang bermacam-macam. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini maksudnya gimana? Maksudnya jika misalnya peserta didik kita melakukan hal sesuatu yang mungkin tidak baik menurut kita, seperti misalnya tidak mengerjakan PR, itu pasti dia memiliki alasan tersendiri kenapa dia tidak mengerjakan PR, atau dia misalnya datang di sekolah ini misalnya dia datang badannya ada tapi pikirannya tidak ada, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang dari dirinya yang tidak terpenuhi dengan baik Bapak Ibu. Nah kebutuhan apa saja yang ada pada dirinya tidak terpenuhi? Nah, di sini dijelaskan nanti ada kebutuhan dasar manusia itu ada lima jenis. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi misalnya pagi-pagi peserta didik kita kok ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, kita tanya, kamu kok ngantuk kenapa? Pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum dia penuhi dengan baik, misalnya belum makan ya, betul, belum makan. Jadi makanan ya, jadi makanan itu penting. Mungkin dia belum sarapan, jadi dia nggak punya tenaga, atau dia kurang tidur semalam, menjadi dia merasa ngantuk pagi harinya. Itu ada beberapa kebutuhan dasar yang bertahan hidup yang tidak dia bisa penuhi gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yang bisa terdiri dari rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya ada peserta didik yang merasa kok saya kok kayak diasingkan, terus dia murung kan akhirnya di kelas, terus mengikuti pelajaran itu juga dengan tidak semangat. Terus kita tanya kenapa, ternyata oh saya kok merasa minder, merasa tidak bisa diterima dalam kelas ini dengan baik. Jadi ada kebutuhan dasar dari dirinya yang kurang sehingga membuat dia merasa sedih, membuat dia mungkin merasa tidak nyaman di tempat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu tentang penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada beberapa tipe orang yang inginnya menonjol ya. Jadi dia kalau misalnya memberikan sesuatu saran atau masukan gitu, kalau dia tidak didengarkan oleh anggota temannya yang lain, dia pasti akan sedih, akan merasa kecewa, terus jadi kayak bad mood kayak gitu. Nah itu mungkin kebutuhan dasar yang dia anggap penting itu tidak terpenuhi, yaitu mungkin diakui dan didengarkan oleh orang lain. Jadi ini kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini mencakup kebutuhan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau kebutuhan kita sehari-hari tentu pasti ada humornya ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin hidupnya kan sedih terus ya. Kadang kita memang butuh tertawa, kita juga butuh bermain, berkumpul bersama teman yang bisa membuat energi positif kita bisa bangkit kembali. Nah, kemudian dari kebutuhan dasar ini kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, serta yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini biasanya berasal dari luar. Jadi dia merasa takut, merasa tidak nyaman kalau ada permintaan orang lain yang tidak dia bisa lakukan, jadi dia harus melakukannya daripada saya dihukum misalnya seperti itu. Ini berarti masuknya adalah ke motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dia merasa takut tidak mengerjakan PR, takut karena mendapatkan nilai jelek atau dihukum oleh gurunya, maka ini masuknya adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan juga ada murid kita yang misalnya dia belajar karena pengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang tuanya misalnya. Kamu kalau besok dapat nilai 100, mama belikan HP terbaru misalnya kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia tidak motivasinya tidak dari diri sendiri Bapak Ibu, tapi dari orang tuanya yang mau membelikan HP-nya membelikan HP ketika dia mendapatkan nilai 100. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya adalah motivasi intrinsik. Jadi dalam motivasi intrinsik ini peserta didik itu sudah dianggap memiliki kesadaran. Jadi kalau saya nggak belajar, ya masa depan saya bagaimana? Masa depan saya saya pengen cita-cita jadi dokter. Nanti berarti kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa dong meraih cita-cita itu. Nah, itu berarti dia sudah timbul motivasi intrinsik yang dia punya. Jadi kesadaran dari diri sendiri bahwa kalau dia tidak melakukan itu ya dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu. Jadi menghargai diri mereka sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini tadi penjelasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang yang memiliki motivasi ini, perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti saya dihukum oleh guru saya, misalnya seperti itu tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, orang dengan motivasi ini pasti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian yang ketiga ini tadi, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi disiplin positif itu memiliki motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi memiliki motivasi internal. Kemudian, nah ini ada kasus nih Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang.
Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Namun pada suatu saat ketika Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru tidak mengetahui tentang adanya stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan untuk masuk ke kelas. Nah, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik yang berupa, iya betul sekali, ekstrinsik yang berupa imbalan ya, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari Ibu Anas. Nah, ini di sini imbalannya berupa stiker bintang ya. Oke, jadi Bapak Ibu sudah memahami ya bedanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini pertanyaan pemantik yang pertama Bapak Ibu. Siapa mau menjawab? Kenapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Demi keamanan. Demi keamanan. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Bu Anwin? Agar kalau jatuh itu tidak fatal akibatnya. Keselamatan. Keselamatan ya. Oke, ada dua hal, keamanan dan keselamatan ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan pemantik yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kok harus pakai masker dan aturan mencuci tangan itu waktu zaman COVID ya loh Ibu ya? Demi kesehatan dan keselamatan bersama. Demi kesehatan dan keselamatan bersama. Iya, oke Bu Win, terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah menjawab tentang nilai keselamatan dan kesehatan ya. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita yakin bahwa kalau cuci tangan itu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu nilai kesehatan itu adalah nilai dari keyakinan ya, keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai keselamatan atau keyakinan atau kesehatan tadi yang merupakan yang kita sebut sebagai suatu nilai keyakinan. Kemudian nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi di sini kalau kita andaikan misalnya kita punya peraturan, terus peserta didik itu akan menaati peraturan tersebut pasti dengan ya kadang ada yang mungkin terpaksa ya Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak meyakini bahwa peraturan itu sebenarnya dibuat untuk agar masa depan itu lebih baik, misalnya seperti datang ke sekolah tepat waktu, itu kan berarti membuat dirinya itu disiplin seperti itu juga berguna untuk masa depan mereka. Nah, murid-murid pun juga demikian, mereka perlu mendengarkan
dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah nilai-nilai kebajikan dibalik dari peraturan tersebut tadi? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada beberapa ciri dari pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di sini tidak boleh ada kata jangan ya. Jadi misalnya jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Itu nanti harus dirubah ke dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat sedikit saja, tetapi lebih mudah diingat dan diresapi oleh peserta didik sehingga dia mau melakukan seluruh keyakinan kelas tersebut dengan hati yang sukacita ya. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan dan semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Jadi poin pentingnya di sini adalah seluruh warga yang ada di dalam kelompok tersebut harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi mungkin kalau peraturan ada yang dibuat oleh gurunya sendiri, tapi ada juga yang harus disepakati bersama, kesepakatan kelas. Jadi misalnya dalam pembelajaran ini kita menyepakati apa seperti itu, jadi bisa disetujui oleh seluruh warga kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Jangan datang terlambat itu menjadi datang tepat waktu. Kemudian dilarang membuli, misalnya menjadi saling menyayangi. Kemudian jangan makan di kelas. Nah, ini yang biasanya jangan makan di kelas kayak gitu ya saat pelajaran. Menjadi harus saling menghargai siapa? Menghargai gurunya, menghargai temannya, seperti itu. Kemudian jangan main HP saat KBM. Kita ubah menjadi fokuslah pada pelajaran. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Nah, semua contoh ini hendaknya disepakati bersama oleh seluruh warga kelas sehingga menjadi suatu keyakinan bersama. Disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian kita masuk ke mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan suatu peraturan ataupun suatu keyakinan kelas sekolah atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun di dalam program disiplin positif, tindakan yang berbentuk hukuman itu dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Sedangkan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi tentunya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang dan murid pasti akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perbuatan, pendirian atau situasi tertentu. Kata konsekuensi sering digunakan saat seseorang sedang mempertimbangkan sebuah keputusan. Konsekuensi bisa berupa positif atau negatif. Namun dalam prakteknya, konsekuensi itu lebih sering digunakan untuk menggambarkan situasi terburuk yang mungkin akan diakibatkan oleh sebuah tindakan.
Nah, sekarang kita lihat apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika hukuman itu biasanya Bapak Ibu terjadi tidak direncanakan atau tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi pastinya sudah terencana atau disepakati ya sesuai dengan peraturan. Kemudian untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Tetapi kalau untuk konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman dan restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau hukuman biasanya bersifat satu arah, kalau konsekuensi dan restitusi itu bersifat dua arah. Kemudian kalau hukuman biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Terus kalau di konsekuensi, sikap guru yang harus selalu memonitor murid. Kemudian restitusi juga hampir sama dengan konsekuensi, yaitu sikap guru yang memonitor murid. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di dalam identitas gagal, biasanya itu ada hukuman. Hukuman itu masuknya ke identitas gagal, maaf. Kemudian kalau untuk ya Bapak Ibu, kemudian untuk hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Ya, jadi hanya satu arah saja, guru yang membuat suatu aturan tersebut untuk bisa dipahami oleh murid-muridnya. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru dan juga oleh murid. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid. Kenapa? Karena berdasarkan kesadarannya diri sendiri, ya, kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya di identitas gagal di hukuman ini pasti sifatnya menyakitkan ya Bapak Ibu. Misalnya saja ada murid yang terlambat datang ke sekolah, kemudian dia disuruh langsung lari keliling lapangan. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi sesuatu yang baru saja tiba-tiba terjadi, kemudian tidak ada hubungannya dengan guru tersebut yang misalnya guru tersebut bukan guru PJOK ya. Jadi bukan guru PJOK tetapi meminta anak tersebut untuk lari keliling lapangan. Jadi nggak ada hubungannya dengan guru tersebut, maksudnya mata pelajarannya PJOK. Jadi itu masuknya adalah di hukuman. Tapi kalau konsekuensi ya misalnya kita sudah menyepakati bersama kalau datang terlambat, misalnya disuruh untuk bernyanyi Mars Bernardus, nah itu bisa, itu namanya konsekuensi seperti itu. Kalau restitusi dia timbul dari dalam dirinya sendiri. Oh Pak, saya nggak cuma hanya mau nyanyi Mars Bernardus nih Pak, misalnya karena saya datang terlambat ya, saya harus misalnya ngapain kayak gitu. Jadi dia timbul keinginan yang lain dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pasti kalau hukuman akan membekas di hati muridnya kalau kita menghukum dengan sangat menyakitkan. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, posisi penghukum itu biasanya identiknya adalah dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Pasti mungkin zaman dulu Bapak Ibu pasti juga udah pernah merasakan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya juga udah pernah soalnya. Ya, posisi penghukum saya dihukum oleh guru saya, ditunjuk-tunjuk. Kemudian ada juga yang berkacak pinggang dan juga ada yang membentak. Kemudian hukumannya bisa berupa verbal atau kata-kata dan fisik. Dulu ini sering terjadi hukuman fisik.
Kemudian dampaknya apa? Dampak posisi penghukum, pasti muridnya akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi dia akan selalu membekas, rasa sakit hatinya itu pasti akan selalu membekas, bahkan bisa sampai ketika dewasa dia menceritakan kepada anaknya, oh dulu guruku yang ini, gurunya mama yang ini sukanya skot jam misalnya kayak gitu. Kalau masih hukuman nggak tanggung-tanggung skot jam, nah itu pasti akan menjadi perasaan tidak suka. Nah kalau nggak suka pada gurunya biasanya jadinya nggak suka sama mata pelajarannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini ciri-cirinya adalah suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya selalu menyalahkan murid, biasanya nyelekit kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi lembut, tenang, habis itu nyelekit. Nah, itu. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid dengan membuat seolah-olah guru menderita. Kemudian dampaknya apa pada posisi pembuat merasa bersalah? Membuat murid tentu merasa bersalah, kemudian rendah diri, sehingga menarik diri dari lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Suara guru pasti akan ramah kalau sebagai teman. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suara. Dan dampaknya posisi guru sebagai teman untuk murid kita, murid tentu pasti akan bergantung kepada satu orang atau dalam kurung faktor ketergantungan itu tadi. Kemudian murid menjadi tidak mandiri. Jadi kalau kita menganggap murid kita kayak teman kita atau murid kita menganggap gurunya sebagai temannya, pasti akhirnya dia tidak akan menjadi mandiri Bapak Ibu ya. Kemudian dia juga akan selalu bergantung dan mungkin bahkan kita bisa saja diremehkan oleh murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Ciri-cirinya adalah seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus sebagai pemantau yang harus selalu mengawasi. Jadi namanya pemantau pasti dia akan selalu memantau muridnya, mengawasi muridnya selalu. Dampaknya apa? Dampaknya sebagai pemantau atau monitor, murid pasti akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya pada nilai kebajikan yang dituju. Kemudian sebagai manajer, dampak posisi guru sebagai manajer, murid akan mandiri, murid akan menjadi percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, ciri-ciri posisi manajer itu adalah suara manajer selalu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, dan tercipta identitas positif atau berhasil. Di dalam posisi manajer ini, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dan guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Tujuan dari posisi manajer ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, ini misalnya ada kasus nih Bapak Ibu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika dia sebagai penghukum, dia akan langsung bilang, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, biasanya seperti itu, biasanya. Tapi dulu, sekarang nggak ada. Ya. Kemudian posisi guru kalau sebagai pembuat merasa bersalah, dia mungkin akan berkata,
berapa kali bapak atau ibu guru harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu guru. Nah, di sini si guru itu mengatakan seperti itu untuk memberikan apa ya perasaan, jadi biar muridnya itu merasa bersalah karena oh ya saya sudah mengecewakan bapak ibu guru saya seperti itu. Kemudian di dalam posisi misalnya sebagai seorang teman nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru ya sekali ini. Ya udah deh, kali ini nggak apa-apa, kamu nggak pakai topi. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini tuh cenderung, oh berarti orang nggak topi nggak apa-apa ya gitu. Tuh jadi muridnya beranggapan seperti itu karena sudah tahu oh gurunya akan bersikap sebagai teman untuk dia. Kalau dia berbuat salah, pasti akan diampuni seperti itu. Kemudian jika dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah nak, kamu tahu konsekuensinya. Jadi ditanyakan, ya tahu belum konsekuensinya itu apa kalau kamu melanggar peraturan sekolah. Nah setelah upacara, kamu harus beli atributnya ke koperasi ya dan jangan diulangi lagi. Nah, karena dia sebagai pemantau, istirahat pun dia pasti akan mengecek siswanya tadi. Tadi kamu nggak pakai, misalnya nggak pakai dasi, udah beli belum? Pasti dia akan selalu memantau. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer ini Bapak Ibu gurunya pasti akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi agar siswa itu dapat berefleksi tentang, oh ya salah saya ini, seperti ini Pak, saya nggak bawa topi, misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid diberikan apa ya namanya Bu ya, diberikan kesadaran ya mungkin ya, kesadaran kira-kira dia itu bagaimana caranya agar dia berpikir untuk bisa memperbaiki kesalahannya dia. Seperti itu. Nah, kira-kira dari posisi kontrol manakah yang ideal yang sebagai seorang guru untuk kita ya, untuk kita sebagai seorang guru. Itu adalah posisi manajer ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini sebagai seorang pendidik itu harus menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Kenapa? Karena agar peserta didik kita juga mampu berefleksi. Jadi berefleksi dari apa sih kesalahannya dia, apa sih yang harus dia lakukan misalnya untuk memperbaiki kesalahan itu dan bagaimana caranya agar dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi harus membuat murid itu untuk berefleksi. Itu namanya adalah posisi manajer. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah tahap dari penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh murid kita. Ya, yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian masuk ke tahap selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini adalah kata-kata atau kalimat yang biasa diucapkan ketika ada di dalam tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak atau Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian di proses yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Kemudian kalimat yang ada di dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan. Misalnya ini dalam kasus apa ya? Misalnya dalam kasus bertengkar gitu ya, berkelahi sama temannya ya kan, biasanya kan ada pemicunya kenapa kok dia berkelahi. Oh, karena dia dicubit, misalnya seperti itu. Nah, dicubit terus sakit. Nah, dia hanya melindungi sesuatu yang dia rasa sakit gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang ada di dalam menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas kita? Jadi kita harus menyadarkan siswa, kamu kok melakukan tindakan ini, apakah tindakan ini sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ingat ya nilai-nilainya apa saja. Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tahap pada menanyakan keyakinan. Nah, ini saya di sini mencoba mempraktekkan tentang penerapan segitiga restitusi. Ini ceritanya ada seorang murid yang sering datang terlambat. Ya. Profesor bisa itu mendengar laporan nih dari kok sudah terlambat, betul? Menurut tindakan saya sudah berapa kali datang? Kalau seingat saya sih saya udah kali sampai 3 kali ya. Oke, kalau sering terlambat itu menurut saya merupakan kesalahan. Nah, ini adalah bagian menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kok sering datang terlambat, kesalahan atau bukan. Yang penting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Itu nggak setuju ya. Oke, kalau gitu sekarang kita cari solusinya bersama ya, San. Sen sering datang terlambat pasti punya alasan, ya kan? Kenapa kok sering datang terlambat? 3 kali berturut-turut pulang. Ya, soalnya kalau tiap malam saya keseringan begadang buat main game gitu. Oh, buat game. Saya kurang tidur ya. Kalau gitu, saya tahu nggak keyakinan kelas yang tahu yang apa saja. Ini tahap dalam penyelesaian menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Penting sekali Bu. Kenapa kok menurut saya keyakinan hasil disiplin itu penting? Karena selain kita bisa masuk sekolah lebih tepat waktu, kita bisa menggunakan kemampuan itu di kemudian hari ketika kita bekerja. Kalau misalkan disuruh bos datang jam berapa, kita bisa disiplin tepat waktu. Sama juga menghargai waktu. Menghargai waktu ya. Betul, menghargai waktu itu penting sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita kalau menghargai orang-orang sekitar kita, ya kan? Kerjaan kita pun kalau disiplin akan menjadi tidak menumpuk, betul nggak saudara? Ya? Dan kita tentunya dapat melatih rasa kepedulian dan bersama. Kemudian, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang menurut saya rasa sangat menyesal terlambat. Jika saya minta maaf sekali karena sering terlambat. Oke, itu maafkan kesalahan Sen. Sikap yang sangat baik yang sudah Sen lakukan itu dengan cara meminta maaf. Menurut Sen, apa yang Sen lakukan dan Sen tidak terlambat lagi dan sekolah? Tentunya saya akan lagi dan saya akan lebih cepat. Oke,
Siap. Sensor sudah menemukan solusinya ya, berarti ya sekarang ya. Dan ibu juga akan bekerja sama nanti dengan papa dan tangga sensor kan ya yang ada di rumah. Itu agar bisa sensor bisa menjadi lebih baik lagi, tidak datang lambat lagi. Sekarang untuk datang ke sekolah. Nah, sekarang sensor sudah memahami ya kenapa ibu manggil hari ini. Oke, sekarang sensor boleh kembali ke kelas untuk pertemuan bertemu dengan pelajaran siapa hari ini? Di sini pelajarannya pertama. Iya ya. Sensor boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Sir. Selamat siang. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu tentang proses segitiga tahapan dari segitiga restitusi ya. Jadi ada menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kok Sansan sering datang terlambat, kemudian memvalidasi tindakannya, kemudian yang terakhir itu tadi menanyakan keyakinan. Sansan tahu nggak keyakinan kelas mana yang Sansan langgar? Nah, Sansan tahu bahwa dia keyakinan kelas yang dia langgar adalah tentang disiplin. Kemudian disiplin itu kenapa kok menurut kamu kok penting kok kamu menjawabnya disiplin. Nah, itu ternyata dia juga timbul kesadaran bahwa kalau nggak disiplin nanti namanya ketika dia akan bekerja nanti dia kalau terbiasa tidak disiplin itu juga tentunya pasti tidak baik untuk masa depannya, terlebih pada saat dia sudah mulai bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Sudah selesai di pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmu yang sudah saya bagikan ini dapat berguna dan dapat bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Mulai belajar, saya pun juga mulai belajar kalau mengatasi murid. Jadi kalau ada yang tidak menyelesaikan PR misalnya, tidak bisa langsung marah seperti itu karena sudah tahu konsepnya harus melalui tahap segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mohon bantuannya kembali Bapak Basuki untuk menutup dengan doa penutup. Mari Bapak Ibu ya, berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Bapak yang baik. Terima kasih atas segala pada pertemuan hari ini tentang destinasi dalam bentuk gerakan 16 yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya bersama guru dan kita semua Wijaya. Semoga pengalaman baik buat kamu, sekolah kamu, Bapak Ibu guru dan bisa sebarkan kepada murid-murid kamu menggunakan dalam keseharian kamu supaya kamu semakin bisa dapat budaya budaya positif di sekolah kamu. Sebentar lagi kamu akan mulai Tuhan jalanan kamu pulang ke rumah masing-masing. Semua yang mohon pada ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan akan mengatakan satu bina Terima kasih Pak Basuki yang sudah berkenan menutup doa. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya mengucapkan minta maaf juga jika selama pemaparan terdapat kata-kata saya yang mungkin menyinggung, tidak sengaja menyinggung atau menyakiti hati Bapak Ibu. Selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih.
Selamat siang, Tita. Selamat siang, Sensen. Gimana kabar Sensen hari ini? Baik. Baik. Oke, Sen, gini Sen, Mm, Ibu tuh mendengar laporan nih mm. dari guru piket. Iya, Bu. Katanya Sensen kok sering datang terlambat, Iya, Bu, betul? benar. Iya. Menurut ingatan Sensen, Sensen udah berapa kali datang terlambat? Kalau seingat saya sih, saya udah 3 kali, Bu, terlambat. Ah, 3 kali ya. Iya, Oke, kalau sering terlambat itu menurut Sensen merupakan kesalahan bukan? kesalahan, Bu. Kesalahan ya, oke Sen. Jadi berbuat kesalahan itu manusiawi sih Sen. Mm, mm. Setiap orang pasti Pasti. pernah berbuat kesalahan ya kan. Betul. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan Mm, berusaha untuk memperbaikinya. baiknya. Setuju nggak Sen? Setuju, Bu. Setuju ya. Oke, kalau gitu sekarang kita cari solusinya bersama ya Sen. Iya, Sensen sering datang terlambat pasti punya alasan, ya pasti. kan? Mm. Kenapa kok Sensen sering datang terlambat? 3 kali berturut-turut pula. Iya sih, Bu. Soalnya kalau tiap malam itu saya keseringan bergadang buat main game gitu loh, Bu. Oh, buat main game. Jadi Sensen kurang tidur ya? Mm-mm. Ya, kalau gitu Sensen tahu nggak keyakinan kelas mana yang Sensen langgar? Tahu, Bu, Yang apa Sen? tentang kedisiplinan, Bu. Tentang kedisiplinan. Nah, kalau gitu menurut Sensen disiplin itu penting nggak Sen? Penting sekali, Bu. Penting sekali. Mm-mm. Kenapa kok menurut Sensen itu keyakinan kelas yang disiplin itu penting? Karena selain kita bisa masuk ke sekolah lebih tepat waktu, kita bisa menggunakan kemampuan itu di kemudian hari ketika kita bekerja. Kalau misalkan disuruh bos datang jam berapa, kita jadi bisa disiplin untuk tepat waktu gitu, Bu. Sama juga menghargai waktu. Sama menghargai waktu ya. Betul, jadi menghargai waktu itu penting sekali ya, Sen, Mm-mm. dan sangat bermanfaat untuk kita. Ya, Bu. Seperti kita kalau menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Mm-mm. Pekerjaan kita pun kalau disiplin akan menjadi tidak menumpuk, betul nggak, Sen? Betul. Ya, dan kita tentunya dapat melatih rasa kepedulian terhadap sesama, ya. Kemudian Sensen ada yang mau disampaikan Ya, Bu, terkait. saya merasa sangat menyesal dah sering terlambat dan juga saya minta maaf sekali karena sering terlambat. Oke, Sen. Ibu maafkan kesalahan Sensen. Mm-mm. Sikap yang sangat baik yang sudah Sensen lakukan itu dengan cara meminta maaf. Menurut Sensen, apa yang Sensen lakukan agar Sensen itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Pastinya saya nggak akan begadang lagi dan saya akan tidur lebih cepat. Oke, siap. Sensen sudah menemukan solusinya ya, berarti ya sekarang ya. Dan Ibu juga akan bekerja sama nanti dengan Papa dan Tante Sensen kan ya yang ada di Betul. rumah. Ya, Itu agar bisa Sensen bisa menjadi lebih baik lagi, tidak datang terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Nah, sekarang Sensen sudah memahami ya kenapa sudah. Ibu panggil hari ini. Mm-mm. Oke, sekarang Sensen boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pertemuan berikutnya Oke. dengan pelajaran siapa hari ini, Sen? Habis ini pelajarannya Pak Martopo, Bu. Oh, Kimia. pelajaran kimia ya. Mm-mm. Oke, Sensen boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Terima kasih, Bu. Sen. Selamat Selamat siang. siang.